Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang prosedur penelitian. Nah, video ini saya buat diperuntukkan kepada para peneliti-peneliti pemula, khususnya mahasiswa S1 yang sering bertanya, apakah kita menuliskan tema riset dulu, baru kemudian kita mengidentifikasi masalah-masalah dalam riset tersebut, atau kita mengidentifikasi masalah-masalah atau sumber masalah dari yang akan menjadi tema riset kita nantinya. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana sih prosedur penelitian yang seyogyanya, maka perhatikan penjelasan saya berikut ini. Jadi, di dalam video ini sudah ada skema atau bagan yang saya buat, saya beri judul yaitu prosedur penelitian, yang mana skema ini saya coba capture dari bukunya Sugiono. Nah, dari skema ini atau dari bagan ini, maka kita bisa melihat pada bagian awal sini adalah ada namanya sumber masalah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Maka sebagai seorang periset, maka untuk bisa melakukan riset atau meneliti, maka kita berangkatlah dari sebuah masalah. Nah, masalah-masalah tersebut bisa diidentifikasi dengan dua cara, yaitu secara empiris dan secara teoritis. Nah, secara empiris misalkan kita melakukan observasi, kita melakukan penggalian data awal tentang suatu kondisi misalkan. Kemudian secara teoritis misalkan, kita coba baca artikel-artikel sebelumnya atau teori-teori yang kemudian dari teori tersebut kita melihat masalah. Masalah itu apa sih? Masalah itu adalah suatu kesenjangan dari harapan dengan apa yang terjadi atau kesenjangan antara idealnya dengan fakta yang terjadi. Nah, dari masalah-masalah tersebut atau identifikasi masalah tersebut yang kemudian kita telah identifikasi secara empiris dan teoritis, maka kemudian kita merumuskan suatu masalah. Sebagai contoh misalkan di kasus-kasus pendidikan. Rumusan masalahnya misalkan untuk beberapa jenis riset misalkan metode pembelajaran discovery learning ya dapat meningkatkan hasil belajar misalkan. Ya, apakah berarti kalau dalam bentuk rumusan masalah boleh misalkan apakah metode guided discovery learning efektif ditinjau dari hasil belajar, kemudian kemampuan berpikir kritis dan berbagai aspek-aspek lainnya. Nah, lalu dari pertanyaan ini kemudian biasanya itu adalah dari rumusan masalah yang ini itu kemudian nanti akan ada jawaban sementaranya. Jadi rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan, kemudian jawaban sementaranya akan muncul di hipotesis. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah hipotesis itu lahir dari mana? Nah, hipotesis itu lahir dari proses membaca dan berpikir, atau kita bisa lihatnya dari konsep dan teori yang relevan. Sehingga sebelum kita menentukan hipotesis, maka kita akan baca berbagai konsep, berbagai teori, berbagai penelitian-penelitian yang relevan yang kemudian bisa memberikan jawaban sementara tentang rumusan masalah yang kita berikan. Seperti tadi misalkan, apakah efektif? Maka ketika kita sudah membaca banyak konsep, banyak buku, banyak sumber-sumber primer, banyak penelitian-penelitian relevan, maka di sini kita langsung bisa mengajukan hipotesis. Hipotesisnya apa? Berarti guided discovery learning efektif ditinjau dari hasil belajar dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian dari dugaan ini atau dari jawaban sementara yang diberikan bahwa efektif, kemudian nanti kita akan cross check melalui riset selanjutnya. Nah, sebelum kita melakukan atau mengumpulkan data, maka tentu kita akan melakukan apa sih? Kita akan melakukan ini,
ya. Jadi kita akan melakukan penyusunan instrumen penelitian. Kemudian kita menentukan metode atau strategi pendekatan yang akan digunakan. Nah, di dalam penyusunan instrumen, maka tentu kita akan melakukan konstruksi instrumen. Misalkan kita akan menyusun instrumen kemampuan berpikir kritis, maka kita akan membaca teori tentang kemampuan berpikir kritis, kemudian kita akan melihat indikator-indikatornya yang kemudian dituangkan dalam bentuk tes misalkan, ya. Lalu apa sih yang harus dilakukan dalam konstruksi instrumen? Maka nanti banyak proses di sini ya. Kita bisa melakukan namanya validasi ya. Validasi instrumen, kemudian yang kedua apa? Kita melakukan reliabilitas ya. Gitu. Nah, setelah instrumennya baku atau sudah layak digunakan, maka kemudian instrumen tersebut kita gunakan untuk mengumpulkan data yang nantinya kita analisis dengan ini ya. Kita analisis dengan strategi atau pendekatan penelitian yang kita gunakan. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai penemuan. Penemuan ini yang kemudian akan mengkonfirmasi hipotesis kita. Apakah hipotesis kita itu diterima atau ditolak. Nah, lalu kesimpulan. Nah, setelah dari proses analisis kemudian misalkan hipotesisnya diterima, maka kesimpulannya berarti apa? Kesimpulannya adalah jawaban dari rumusan masalah tadi. Rumusan masalahnya apakah guided discovery learning efektif ditinjau dari kemampuan berpikir kritis? Maka jawabannya adalah misalkan ketika hipotesisnya diterima, maka berarti guided discovery learning efektif ditinjau dari kemampuan berpikir kritis. Nah, salah satu kunci yang perlu diketahui oleh peneliti pemula bahwa ketika rumusan masalahnya ada 3, maka kesimpulan yang diberikan juga 3. Karena nanti akan dilihat, ini kok rumusan masalahnya cuma 1, kesimpulannya ada 3, sehingga ini menjadi tidak sinkron. Jadi, cara mudah untuk melihat sinkronisasi antara rumusan masalah dan kesimpulan yang diberikan di dalam hasil penelitian, maka coba lihat berapa sih rumusan masalahnya. Ketika rumusan masalahnya 3, maka harusnya kesimpulannya juga ada 3. Oke? Jadi, pertanyaan mahasiswa, apakah tema riset dulu yang kita tentukan atau kita identifikasi masalah? Maka jawabannya adalah kita identifikasi dulu masalah-masalah apa saja yang terjadi, baik secara empiris maupun teoritis, yang kemudian tema risetnya kita bisa tentukan. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan tentang prosedur penelitian. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.